Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Paskah yang kelima. Bapak Ibu Saudara-saudariku, dalam bacaan pertama yang kita dengarkan pada hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, kita mendengar kisah tentang gereja perdana. Kisah ini mau menunjukkan kepada kita, mau menegaskan kepada kita bagaimana gereja perdana sebagai sebuah komunitas yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan pelayanan, penuh dengan hidup beribadah dan hidup dalam persekutuan. Karena persekutuan dan semangat melayani yang tinggi dengan penuh kasih, maka mereka dengan mudah memecahkan masalah-masalah, khususnya masalah-masalah diskriminasi yang dirasakan. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah memilih beberapa orang di antara para murid Yesus untuk melayani masyarakat, khususnya para janda dan yatim piatu yang dirasa kurang mendapat perhatian dalam pelayanan. Semangat persekutuan dan melayani dengan sungguh inilah yang terus menjadi inspirasi bagi kita dalam melayani gereja saat ini. Melayani tanpa ada kepentingan lainnya. Dan dalam bacaan kedua, Santo Petrus menasihati umat Kristen untuk memperbarui ingatan mereka akan Yesus dengan membiarkan Allah menjadikan mereka batu hidup dan membangunnya menjadi bangunan spiritual, komunitas orang beriman dengan Kristus sebagai batu penjuru. Petrus memuji orang-orang Kristen, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, sebagai orang-orang yang dipilih, bangsa yang kudus, dan umat Allah sendiri. Dan dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menghibur para rasulnya yang sedang sedih dan putus asa, karena Yesus mengatakan tentang dirinya bahwa dia akan segera meninggalkan mereka. Peristiwa ini terjadi pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Dalam amanat perpisahannya itu, Yesus meyakinkan para rasulnya bahwa dia akan mempersiapkan tempat tinggal yang kekal bagi mereka di rumah Bapanya. Dia memberi mereka jaminan bahwa dia akan datang kembali untuk membawa mereka ke tempat tinggal surgawi. Pada saat itu, Yesus meyakinkan para muridnya dengan mengatakan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata-kata perpisahan yang sangat meneguhkan dan mengingatkan para murid ketika berhadapan dengan kematian guru mereka. Saya kira kita semua juga pernah memberikan kekuatan atau penghiburan kepada sesama dengan mengatakan jangan khawatir, jangan takut, percayalah Tuhan mempunyai rencana tersendiri bagi kita. Kata-kata ini terasa biasa-biasa saja, namun mempunyai power, mempunyai kekuatan yang luar biasa bagi orang yang sedang menghadapi kesulitan. Yesus juga melanjutkan kata-katanya dengan mengatakan bahwa kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saat itulah Thomas kemudian berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, bagaimana bisa kami tahu jalannya?
Yesus menjawab pertanyaan Thomas ini dengan berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bagaimana Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup? Jalan. Dengan dilahirkannya sebagai manusia, Ia memungkinkan kita untuk mengenal Bapa. Kata-katanya, tindakan belas kasihnya, tindakan pengampunannya, komitmennya dalam menjalankan tugas perutusannya menunjukkan bahwa Ia adalah jalan. Jalan di sini berbicara tentang ajaran. Dan ajaran yang dimaksud menunjuk kepada cara hidup, cara bertindak, atau berkelakuan. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberitahu bahwa akulah jalan, akulah ajaran. Yesus mau mengatakan kepada kita untuk mengikuti cara hidup, cara bertindak, dan cara berkelakuan seperti apa yang telah Ia lakukan, apa yang telah Ia tunjukkan. Kebenaran. Yang lebih ditekankan di sini adalah soal hakikat, soal kenyataan. Yesus mengungkapkan kepada kita bagaimana hakikat Allah yang sebenarnya. Hanya melalui Yesus kita tahu siapa Allah sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebenaran menunjuk kepada subjek, yaitu Yesus, yang merupakan jalan kebenaran untuk mengenal Bapa. Tidak ada jalan kebenaran yang lain untuk bisa mengenal Bapa. 3. Hidup. Kata ini menunjuk kepada subjek, yaitu Yesus, bahwa hanya Dialah jalan untuk mendapat hidup yang kekal. Hanya dengan mengikuti teladannya, hanya dengan menjalankan ajarannya, kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Ibu, bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia telah datang ke dunia supaya kita dapat mengenal Bapa. Kedatangannya ke dunia untuk menunjukkan cara atau teladan bagaimana kita bisa sampai kepada Bapa. Cara dan tindakan hidupnya telah diperkenalkan oleh para rasul dengan mau melayani siapa saja, termasuk mereka yang tidak mendapat perhatian dalam masyarakat. Maka, jika kita ingin memperoleh kehidupan kekal, taatilah dan ikutilah cara hidupnya dan percaya kepadanya. Kita harus percaya sungguh bahwa jika kita mengikuti cara hidupnya dan percaya kepadanya, kita tidak akan dibuang, melainkan mendapatkan kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.